Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda harap kalian baik-baik saja ya, selalu sehat, dan jangan lupa protokol kesehatan selalu diperhatikan. Oke anak-anak, langsung saja kita pertemuan tatap muka, pertemuan daring ini terakhir untuk kita, karena akhir bulan ini kita sudah memasuki penilaian akhir tahun atau PAT, dan kemungkinan 2 minggu lagi kita bisa tatap muka sekali. Kita dalam tatap muka saya akan membahas tentang kisi-kisi PAT yang akan, atau kisi-kisi soal yang akan kalian kerjakan besok. Oke, langsung aja kita masuk ke materi terakhir di pertemuan ini, yaitu masih keselamatan di jalan raya. Nah, masih ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, minggu lalu kita masih mempelajari dengan jenis-jenis aktivitas di jalan raya. Masih ingat kan apa aja aktivitasnya? Ada berjalan, bersepeda, menaik kendaraan bermotor atau motor, menaik bus, kendaraan umum, dan naik mobil pribadi. Terus hari ini kita mempelajari apa? Hari ini kita mempelajari tentang rambu-rambu lintas dan marka jalan, serta macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Jadi kita akan mempelajari itu. Nah, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu apa? Adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang yaitu lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Dan rambu lalu lintas diatur dalam Permen atau Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014. Nah, kita lihat ada yang namanya rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan, dan menginfokan tentang sifat bahaya, keadaan yang dibutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan, antara lain ada kondisi prasarana jalan, ada kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan lokasi rawan kecelakaan. Kalian bisa lihat di bagian ini, gambar-gambar ini, biasanya rambu peringatan itu backgroundnya kuning. Ingat ya, kalau backgroundnya kuning berarti itu rambu peringatan. Ini misalnya ini peringatan, ada di depan ada, ini merupakan ada belokan kanan kiri, ini ada belokan kiri sama lurus, ini ada belokan kanan sama lurus, jalannya sedikit membelok, ini sedikit membelok ke kiri, dan sebagainya, sampai ini peringatan. Dan ini apa? Jalannya cekung. Terus ini ada tanjakan, ini rambu lalu lintas, zebra cross, dan yang lainnya. Kalian bisa cari lagi di internet banyak, atau membaca buku. Yang kedua adalah rambu larangan, dipasang untuk melarang pengguna jalan raya atau harus pergerakan rambu lalu lintas tertentu. Ingat, larangan berarti dilarang berarti tidak boleh. Misalnya ini ada gambar HP dicoret, dilarang menggunakan HP. Ada ini artinya dilarang masuk. Ini mobil dilarang masuk. Ini dilarang parkir. Ini S itu apa? Berarti dilarang berhenti. Ini dilarang mendahului, dilarang membunyikan trompet. Ini kecepatannya maksimal 80 km per jam. Nah, ini tinggi
kendaraan maksimal 4,2 meter. Ini jarak 25 meter. Ini beban atau apa ya, kapasitas kendaraan maksimal 8 ton dan sebagainya ya. Kalian masih bisa lihat di internet atau di buku lagi. Nah, yang ketiga adalah rambu perintah. Dipasang untuk mewajibkan pengguna jalan raya dan arus pergerakan selanjutnya lintas spesifik agar mengikuti sinyal yang telah dipasang. Rambu lokasi utilitas umum diperlihatkan kepada pengguna jalan raya yang langsung lewat. Layanan penting yang bisa saja dibutuhkan segera. Nah, ini backgroundnya biru. Ingat, kalau perintah backgroundnya biru. Ini ya, parkir, berarti ini tempat parkir. Ini taksi, berarti ini kalian bisa menunggu taksi di sini. Berarti bandara di depan ini dan sebagainya ya. Kita sekarang bisa lihat sendiri. Terus rambu petunjuk dipasang bertujuan untuk memberi tambahan anjuran atau keterangan kepada pengemudi atau pengguna jalan atau mau pakai jalan lainnya tentang arah yang mesti ditempuh atau letak suatu kota atau tempat populer, instansi fasum mutlak yang akan dituju, lengkap bersama dengan nama dan anjuran arah letak di bawah di mana wilayah selanjutnya berada. Misalnya kalau kalian di jalan ada ini kota arahnya ke depan. Nah, misalnya ini apa ini? Pencoran ke beloknya nanti ke kanan dan ini ke kiri. Ini ada TMII. Ini ada Bekasi lurus. Kalau Bogor belok kanan. Ini ada tempat makan. Ini ada masjid. Ini ada tempat penunggu bis. Ini penunggu kereta. Ini apa? Petunjuk jalan. Kalian bisa lihat lagi yang lainnya ya. Nah, sekarang marka jalan. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambung lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Kalian bisa lihat biasanya di jalan raya itu ada gambar garis-garis. Nah, kita akan bahas itu. Itu namanya marka jalan. Yang pertama, marka jalan garis membujur. Membujur berarti membujur lurus sesuai arah jalan ya, atau ini marka yang sejajar dengan sumbu jalan. Ada 3 jenis marka yang membujur. Yang pertama, marka garis membujur penuh. Nah, ini yang pertama, ini penuh. Ini lihat ini markanya. Ini markanya. Ini. Artinya kalian tidak boleh melintas. Berarti tidak boleh melewati marka ini, harus di jalan, harus pada jalannya. Dipasang di tempat yang mengandung bahaya, misalnya di tikungan, tanjakan, turunan, atau tempat ramai. Dilarang melintasi kendaraan di depannya ya. Terus 2, marka garis bujur putus-putus. Nah, seperti ini, putus-putus. Itu boleh. Intinya kalian kalau ada marka seperti ini, kalian boleh melanggar kendaraan yang ada di depan kalian.
Yang ketiga ada marka garis bujur kombinasi. Nah, pengemudi yang berada di sisi jalan yang lebih dekat dengan marka putus-putus boleh melintasi. Sebaliknya, pengemudi yang berada di dekat marka penuh dilarang melintasi. Ya, namanya kombinasi. Terus marka garis melintang. Marka yang tegak lurus terhadap sumbu jalan digunakan untuk mengingatkan pengendara untuk berhenti atau mengurangi kecepatan, menguatkan rambu dan traffic light. Biasanya ini beradanya di dekat lampu merah atau di zebra cross ya. Nah, itu bisa dibaca tuh. Terus marka sorong. Marka yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang. Gunanya untuk menyatakan suatu daerah di permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Biasanya ini banyak dijumpai di tol ya, banyak dijumpai di daerah tol. Kalau kalian pernah lewat tol pasti kalian pernah melihatnya. Nah, ini A. Kalau A ini pemisah arus jalan dari satu menjadi dua arus jalan. Nah, ini bisa dari ini, seandainya kendaraan dari sini, nah ini dari di kiri atau di kanan. Terus yang B itu akan ada pengaturan arus jalan dari 2 menjadi 1. Nah, misalnya dari daerah A dan daerah B, nah, ini jalan 1. Terus C, nah ini C ini area khusus untuk mobil yang bermasalah. Di tengahnya kadang dia siapkan juga drum berisi air untuk air radiator. Nah, ini jika di tol itu macet, mobilnya bisa berhenti di tengah-tengah sini. Terus, nah ini marka lambang, tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Bentuknya berupa panah, segitiga, atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu. Nah, zona selamat sekolah atau ZSS. Biasanya saya pernah lihat tuh di Batang ada seperti ini. Banyak kalian bisa lihat di manapun. Nah, ini macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Kita akan bahas macam-macam pelanggaran yang biasanya dilanggar oleh pengguna jalan. Ini kita terfokusnya ke kendaraan bermotor roda 2 ya. Ini contoh pelanggaran dan sanksinya. 1. Saat lampu merah menerabas garis putih dan zebra cross. Kalau kalian melakukan pelanggaran itu, biasanya kalian bisa dikurung selama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Sampai saat lampu merah menerabas, berarti melanggar lampu merah sebelum hijau. Itu sama seperti tadi, pasal 287. Terus menggunakan trotoar sebagai jalan pintas, berarti menggunakan trotoar kan harusnya digunakan untuk pejalan kaki, tapi kalian menggunakan untuk motor, itu sama 2 bulan sama denda paling banyak 500.000. Terus menggunakan knalpot bising. Kalian yang sukanya modif motor, ini bisa dipikirkan kembali menggunakan knalpot bising.
dia itu dalam pasal 285 ayat 1, kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Berbelok tanpa menyalakan lampu sen atau lampu isyarat, pasal 294, kurungan paling lama 1 bulan, denda paling banyak 250.000. Berbonceng lebih dari 2, kan kalian tahu motor itu cuma buat 2 orang, tapi kalau berbonceng 3 atau istilahnya bontong itu juga melanggar. Sanksinya itu paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Berkendara sambil menelepon atau SMS. Nah, ini naik motor sambil main HP, ada pasalnya juga 283, kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Kalau kalian ini balapan liar di jalan umum, kalau mau balapan ya di sirkuit, kalian bisa mengasah kemampuan kalian di sirkuit, jangan di jalan umum. Itu juga terdapat pelanggaran, ada di pasal 297, kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 3 juta. Nih, melarikan diri dan tidak bertanggung jawab saat terlibat kecelakaan, itu ancaman minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun atau denda minimal 1 juta dan maksimal 12 juta. Nomor selanjutnya, menerabas pintu perlintasan kereta. Kalau kalian ada kereta ya harusnya nunggu dulu, jangan terabas. Itu kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Motornya tidak dikasih spion, itu ada pelanggaran, termasuk pelanggaran juga pada pasal 285 ayat 1. Kurungannya paling lama 1 bulan, denda paling banyak 250.000. Melawan arus kendaraan. Nah, arusnya itu kiri, kalian menggunakan untuk kanan. Biasanya untuk melipir. Itu juga pelanggaran. Tercatat dalam pasal 287 ayat 1. Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Berkendara tidak punya STNK. Ada di pasal 281 ayat 1. Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Tidak punya SIM, ini juga termasuk ya. Jadi kalian kalau belum punya SIM jangan sekali-kali kendaraan bermotor. Kurungan paling lama 4 bulan, denda 1 juta. Yang terakhir, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Pasal 293 ayat 2, kurungan 15 hari atau denda 100.000. Kalian bisa lihat lagi pelanggaran apa aja yang dapat kalian pelajari itu di ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ya. Kalian bisa lihat lagi ya. Nah, oke anak-anak, materi kali ini sudah selesai ya. Materi kali ini sudah selesai. Apa yang kalian dapat dari materi kali ini? Nanti kalian cek di kolom tugas ya. Saya akan memberikan tugas karena ini pertemuan terakhir. Jadi kita semua tahu tidak ada faktor kecelakaan tunggal ya. Pasti saling terkait, sekalipun tentu ada faktor yang dominan. Nah, manusia selaku pengguna kendaraan menjadi kunci utama. Tak ada salahnya meningkatkan kepedulian demi kepentingan bersama, keselamatan di jalan. Jadi kalian sudah mengetahui keselamatan jalan raya, kalian wajib juga mengingatkan saudara-saudara kalian akan keselamatan di jalan raya. Oke, itu aja saya akhiri. Semoga ilmu bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.